Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA RI MTS MA, Tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ja'ala bi ni'matil iman wal islam fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kemariban Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas irodah dan inayahnya pada hari ini kita bisa dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Semoga saum kita, amal ibadah kita, amal soleh kita yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga, tabi'it tabi'in, dan kepada umatnya di akhir zaman, yang semoga kita semuanya mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anandaku sahabat rahimakumullah, berbicara tentang tawakal, istilah yang sudah populer, istilah yang sudah terbiasa kita dengar, tapi terkadang sebagian orang kurang pas ketika memaknai dan mengamalkan konsep tawakal. Ada sebagian orang yang beranggapan ketika dia hendak mencapai tujuan, maka dia harus bersungguh-sungguh, bekerja keras, memaksimalkan ikhtiar, sehingga sikut kanan, sikut kiri, banting temannya, gak peduli siapa temannya, siapa sahabatnya, selama itu menghalangi tujuan dari impiannya, maka ada kemungkinan mereka korbankan. Bahkan tidak sedikit untuk mencapai satu tujuan, semuanya dikorbankan, ibadah pun mereka tinggalkan, berdoa pun mereka lupakan hanya untuk mencapai tujuan dunia, dan itu salah dan itu keliru. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, mengedepankan dan memaksimalkan ikhtiar tanpa dibarengi dengan doa. Tapi yang satu lagi, ada yang beranggapan mereka itu senang sekali ibadah, terus-terusan sekali ibadah,
Apalagi bulan Ramadan, Masya Allah, tinggalkan semuanya, tinggalkan dunia, tinggalkan usaha, tinggalkan urusan-urusan lainnya. Dia fokus ibadah, bahkan terus-terusan berdoa, sehingga menafikan, menyepelekan usaha, sehingga kurang maksimal ikhtiarnya, karena mereka beranggapan dengan dekat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan berdoa saja sudah cukup untuk mendatangkan pertolongan dan tujuan hidupnya. Itu juga keliru. Justru dalam Islam harus pertengahan, bainahu keduanya. Itulah yang Islam tawarkannya adalah konsep tawakal. Konsep tawakal ini adalah konsep yang di antara keduanya, antara ikhtiar dan doa serta ibadah. Mari kita kaji sejenak, berbicara tentang tawakal. Apa itu arti tawakal? Secara bahasa, tawakal itu berasal dari bahasa Arab, sahabat Ananda rahimakumullah. Jadi asal katanya tawakkalun, yutawakkilu, tawakkil. Jadi tawakal. Tawakal itu memiliki makna, nanti bisa dilihatnya di kamus Al-Munjid, yang terkenal, atau Al-Munawir, kamus bahasa Arab itu ya. Tawakalu, tawakalana, itu artinya itu memberikan, menyerahkan, nah, mewakilkan atau memasrahkan. Itu tawakal. Jadi orang tawakal itu adalah ya memberikan, mempercayakan, menyerahkan. Lalu bagaimana pandangan ulama tentang tawakal? Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar nih, beliau menyampaikan tentang pengertian tawakal. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, tawakal itu adalah sebagai penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus disandarkannya hanya kepada Allah, karena dialah Allah al-mutawakkilin. Jadi Allah tempat bersandar, tempat disandari. Segala sesuatu bentuk apapun ya harus disandarkan kepada Allah. Misalkan kita nih mendapatkan kesulitan, ketika datangnya kesulitan itu seharusnya disandarkan kepada Allah. Yakini bahwa itu izin Allah. Nah, gitu. Ketika kita mau ujian susah nih, sandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku cuma sampai di sini batas kemampuanku. Kalau kita dapat musibah, ujian, bencana, ya habis mau gimana lagi? Maka kita sandarkan kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali ini adalah ketika tawakal itu adalah sebagai bentuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup dan kehidupannya itu tentram, damai. Yang akan diperolehnya adalah ketenangan. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal memaknai sebuah tawakal, beliau menyampaikan tawakal itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam hati. Yang dilakukan dalam hati, perkara hati, kata Imam. Karena ketika hati seseorang nyambung kepada Allah, berarti itu sudah bertawakal. Tapi ada tapinya, beliau juga melanjutkan, bukan berarti tawakal itu tidak dibarengi dengan usaha atau tanpa usaha. Justru tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Tidak lantas, tidak berupaya, itu bukan tawakal, pasrah gitu. Tidak, bukan bertawakal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang bertawakal itu adalah orang yang dengan hatinya menyambungkan diri kepada Allah dan dia pun berupaya. Nah gitu. Sedangkan dari ulama yang lain, satu lagi ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi berpendapat tentang tawakal. Beliau menyampaikan tawakal itu adalah amal soleh dan ubudiyah, ibadah.
Jadi segala bentuk kegiatan amal saleh, amal kehidupan kita, aktivitas kita, ada yang belajar, ada yang mencari nafkah, ada yang dagang, ada yang bekerja, itu semuanya merupakan amaliyah sehari-hari, amal dunia yang dibarengi dengan ibadah. Jadi ketika dia mau usaha berangkat subuh, dia tidak tinggalkan subuh. Dia tidak tinggalkan ibadah berjamaah di masjid gitu. Datangnya waktu duha, ya dia sholat duha. Dia tidak tinggalkan duha. Dan ketika waktunya duhur, dia bersolat duhur. Nah gitu, amaliyah yang dibarengi dengan ibadah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sahabat anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa tawakal itu adalah segala bentuk memasrahkan diri kepada Allah dan dibarengi dengan maksimalnya ikhtiar. Jadi kita harus memasrahkan diri, segala bentuk usaha dan ikhtiar kita hanya kepada Allah. Sebagai contoh orang yang ingin pintar tanpa belajar itu nggak mungkin. Pasti akan selalu dibarengi dengan belajar. Tapi orang yang belajar pun belum tentu pintar. Tapi harus dibarengi dengan doa. Gitu. Ibadah, karena banyak orang yang pintar tapi tidak ibadah, akhirnya bisa merusak. Dengan kepintarannya dia berani mencuri. Dengan kecerdasannya dia berani berbohong. Dia berani berdusta. Di sekolah dikasih tugas ngisi kultum, menulis item-item kultum. Karena dia hanya ingin pintar, tidak dibarengi dengan ibadah, akhirnya ngarang. Padahal tidak mendengarkan. Hati-hati. Nah, nandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi aplikasinya tawakal itu adalah kita memaksimalkan ikhtiar nih. Kita memaksimalkan usaha kita dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Bahwa kita ingin benar-benar thalabul ilmi, ingin mencari ilmu. Belajar. Setelah belajar datang ujian, datang waktunya tes, ternyata di tes itu hasilnya, nah itulah tawakal. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, bekerja keras, sungguh-sungguh, dan juga berdoa, minta doa kepada orang tua, kepada guru, bahkan kita pun sholat hajat misalkan, ibadah juga kita tidak tinggalkan, hasilnya terserah Allah. Dan hati pun akan terasa lapang. Kenapa? Karena kita menerima ketentuan Allah. Karena kita menerima hasil dari Allah. Kita inginnya tinggi, tapi ternyata Allah belum berikan yang tinggi, Allah masih berikan yang sedang. Berarti itulah ketentuan yang baik buat diri kita. Bukankah pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita? Bukankah cita-cita yang Allah berikan pada kita itu lebih baik daripada cita-cita yang kita inginkan? Karena bisa jadi cita-cita yang kita inginkan belum tentu baik buat masa depan dunia dan akhirat. Jadi sahabat rahimakumullah, tawakal itu ya harus bergandengan antara ikhtiar yang maksimal dan doa yang maksimal, termasuk bulan Ramadan. Apalagi di hari-hari terakhir ini ada doa-doa mustajab, ada kesungguhan beribadah. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kita ingin mendapatkan malam 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kita berusaha maksimalkan ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya apa? Ya mengorbankan yang lain, kita fokus dulu yang ini. Setelah aman misalkan urusan yang lainnya, urusan ekonomi, urusan dengan kalau yang punya usaha ya, kalau tanggungan dan yang lainnya kita amankan dulu.
kita berbekal dulu, setelah ada bekalnya baru kita fokus. Begitu. Setelah fokus kita berusaha menghidupkan malam-malam, menghidupkan siang harinya. Hasilnya terserah Allah. Tawakal Allah. Berserah dirilah semuanya kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an berbicara tentang keutamaan tawakal. Nah, perhatikan dengan seksama ya. Dalam Al-Qur'an juga digambarkan luar biasanya keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah. Setidaknya ada 3 keutamaan yang akan didapatkan dari orang-orang yang beriman dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolak ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatawakkalallahu 'alallah. Bertawakallah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Gitu kata Allah. Jadi teman-teman, orang yang bertawakal memasrahkan ikhtiarnya setelah melakukan hal yang maksimal diberikan kepada Allah, kemudian berdoa dan ibadah yang baik, pasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Itu janji Allah. Janji Allah tidak akan mungkin dusta. Mustahil dusta. Pasti Allah akan berikan. Serba cukup aja. Dah hidup makan memang lebih enak cukup. Ketika ingin kendaraan motor, karena kita belum punya motor, Allah cukupkan ada motor. Ketika ingin mobil, Allah cukupkan berikan mobil. Ketika ingin rumah, Allah cukupkan beri rumah. Ketika kita ingin umroh, Allah cukupkan bisa berangkat umroh. Ketika kita berusaha ingin yang terbaik, Allah cukupkan, pasti Allah berikan yang terbaik. Ketika kita ingin mudah belajar, daya ingatnya kuat. Ketika ujian tengadek tegemetar, selalu tenang, Allah cukupkan, berikan ketenangan. Kira-kira demikian. Jadi udahlah, tawakal saja kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Apalagi bulan Ramadan ini ya. Bulan luar biasa memupuk keimanan. Yang kedua, orang yang bertawakal pasti dia akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya Al-Quran berbicara tentang orang bertawakal, yaitu orang yang pasti Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertawakal, Allah akan berikan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan yang bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anandaku, sahabat-sahabat rahimakumullah, yang bertawakal kepada Allah pasti Allah akan berikan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat.
Di dunia kita dapatkan, di akhirat apalagi. Janji Allah. Kuncinya apa? Udahlah, tawakal saja, pasrah saja, kemudian maksimalkan ikhtiar. Yang ketiga, orang yang memperoleh keutamaan dari orang yang bertawakal, yaitu dia akan terhindar dari godaan bujuk rayu setan laknatullah alaih. Orang mana sih yang tidak ingin menjauh dari setan, tidak ingin digoda oleh setan? Pasti semua muslim ingin tidak lolos dari godaan setan. Tapi orang muslim siapapun pasti tidak akan diganggu setan. Tidak akan mungkin dia lepas dari gangguan setan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa lolos dari tipu muslihat setan? Apakah bisa kita mengandalkan kekuatan kita? Sehingga kita latihan, misalkan pergi ke tempat binaragawan ya. Tempat apa tuh teh? Kita sit up, push up, angkat barbel 50 kilo satu tangan, mantap, sampai besar-besar tangannya gitu. Dengan seperti itukah bisa mampu melawan setan? Belum tentu. Orang yang badannya kuat, tinggi, besar, kokoh, belum tentu bisa mengangkat 2 gram nih mata ketika sholat subuh, ketika sahur, tahajud malam, atau qiyamul salat tarawih, qiyamul Ramadan, belum tentu. Karena itu dibangun bukan oleh otot, bukan oleh fisik. Begitu. Kalau ingin bebas dari godaan setan, ujian setan, bujuk rayu setan, kita harus jadi orang yang pintar. Bahkan kepintaran kita bisa jadi diakui oleh universitas, diakui oleh orang-orang yang berilmu, bahkan mendapatkan piagam penghargaan orang terpintar. Belum tentu bisa melawan setan. Karena melawan setan tidak ada di situ, tidak bisa oleh itu. Tapi kata Allah, orang yang bisa terhindar dari godaan setan, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan urusan kepada Allah, yang memasrahkan kehidupannya, ikhtiarnya kepada Allah. Jadi orang yang bertawakallah, orang beriman dan orang bertawakallah yang menyerah, yang terbebas dari bujuk rayu setan, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, tapi karena kepasrahan, menyambungnya diri kita kepada Allah, memaksimalkannya ikhtiar, memaksimalkan ikhtiar di dunia, sehingga hasilnya terserah Allah, mau baik mau buruk saya terima. Maka dari itu, sahabat rahimakumullah, anandaku yang dicintai Allah, di akhir Ramadan ini mari kita maksimalkan ibadah sehingga benar-benar bisa kita raih keutamaan Ramadan. Kita jadikan siang harus jadi bagaikan singa yang kuat, yang gagah, yang hebat, berusaha mencari dunia, berikhtiar, beribadah maksimal. Malam kita jadikan seperti rahib, orang yang malamnya menangis, menghinakan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meyakini bahwa dengan ikhtiar kau tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Itulah tawakal. Semoga Allah jadikan Ramadan ini menjadi bekal terbaik, menjadi diberikannya kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertawakal dalam setiap kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfiruha li wa lakum. Teman-teman, kita mohon kepada Allah semoga ibadah kita, hidup kita, pengabdian kita
ikhtiar kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah bi ni'matil iman. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah bi ni'matil Islam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah bi ni'matil tilawah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah bi ni'matis siyam ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil ibadah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bi ni'matil ummatin nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa naziyadatan minan nari wa alfa'inal hisab. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Rabbana Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Rabbi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Rabb. Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan muttaqabbalan ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma hdina fi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina fi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bizayyil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi karamatil Qur'an ya Allah wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an ya Rahmanu ya Rahim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.